Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dengan kisah tutor, dengan kisah-kisah yang menarik, yang penuh hikmah, penuh humoris dan penuh manfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang kisah humor sufi seorang ulama besar dari Timur Tengah, yakni Abu Nawas. Oke, kali ini judulnya adalah diusir dari kota hanya karena mimpi. Nah, suatu ketika Raja Harun ar-Rasyid bermimpi yang sangat aneh, ya, yang sangat aneh. Mimpinya dan hal ini berkaitan dengan Abu Nawas. Jadi Abu Nawas dipanggil oleh raja untuk menghadap ke istana dan dikasih tahu bahwasanya, Abu Nawas, saya bermimpi bahwa ada seseorang yang bila mana berada di kota ini, maka kota ini akan mengalami bencana yang luar biasa. Mimpinya kurang lebih seperti itu. Dan siapakah orang itu yang mendatangkan bencana untuk di kota itu? Yakni tiada lain adalah Abu Nawas. Itu adalah sebuah mimpi dari Paduka Raja. Akhirnya karena dari firasat mimpi yang buruk itu, Abu Nawas pun diusir dari istana, diusir dari kota. Nah, Abu Nawas, berdasarkan mimpiku itu, maka aku usir dari istana ini, aku usir dari kota ini untuk selama-lamanya, dan kamu boleh kembali ke istana ini dengan cara tidak boleh berjalan, tidak boleh berlari, tidak boleh melompat-lompat, tidak boleh mengendarai keledai atau mengendarai hewan apapun. Akhirnya karena sing ngongkon niku raja, sebagai rakyat jelata, Abu Nawas taat mematuhi perintah baginda raja. Akhirnya Abu Nawas pergi ke rumah, pamitan sama istri, mempersiapkan bekal-bekal, ya, karena memang ini adalah adalah perintah raja yang harus ditaati, karena bila tidak ditaati nanti mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah Abu Nawas siap dan membawa keledai, ya, akhirnya diantar oleh istrinya, sambil derayan air mata. Bojone nangis cah, karena Abu Nawas akan pergi jauh meninggalkan kota dan tidak akan tahu sampai kapan dia kembali lagi. Wah, suamiku tercinta, tangisi karo bojone. Tapi bagaimana lagi? Ini adalah perintah raja yang harus dilaksanakan. Akhirnya berangkatlah Abu Nawas dengan membawa bekal. Sampai 1 hari 2 hari terus mengendarai keledainya sampai akhirnya keluar kota, dan sampai di sana akhirnya Abu Nawas merasa gimana ya jenenge wong lunga, merindukan keluarga. Pikirannya kalut, wah, merasa dingin, merasa kangen keluarga, sama istri, sama anak. Akhirnya Abu Nawas pun terus berpikir, bagaimana aku bisa lolos dari ini larangan atau perintah raja ini. Tidak boleh kembali ke kota dengan berjalan, berlari nggak boleh, lompat-lompat nggak boleh, ya toh, mengendarai tunggangan nggak oleh. Terus gimana ini, kebingungan. Akhirnya pada hari ke-10 dari sepeninggalan Abu Nawas mempunyai ide cemerlang.
ide yang sangat luar biasa, yang brilian. Akhirnya karena rasa rindunya kepada keluarga, kepada kotanya sudah tidak terbendung lagi, akhirnya Abu Nawas berangkat pulang. Ya, dengan cara yang tidak dengan cara lain, pokoknya sesuai yang tidak diperbolehkan tadi. Akhirnya Abu Nawas berangkat pulang, dan sampailah Abu Nawas sampai di rumah, dan hal ini menjadi sebuah kabar yang gembira, ya. Para rakyat sukacita, Abu Nawas kembali, alhamdulillah ya Allah lah, pada seneng soalnya sama Abu Nawas. Lah kabar ini sampailah kepada baginda raja, loh Abu Nawas iso kembali piye iki. Wah, iki tentunya Abu Nawas ini iki kok kena hukuman nih kok. Akhirnya setelah itu Abu Nawas dipanggil ke istana. Abu Nawas, bagaimana engkau bisa kembali? Bagaimana caranya engkau bisa kembali ke kota ini? Dengan cara yang bagaimana? Akhirnya Abu Nawas menjelaskan. Tak disangka, tak dinyana, ternyata caranya Abu Nawas kembali itu yaitu dengan bergelayut di bawah keledai. Jadi numpak ngene ngono, ngene ngisore wetenge keledai, ora numpak ning dhuwure, tidak mengendarai tapi bergelayutan. Cara wong ngono gelayutan di bawah perut keledai. Itulah salah satu kecerdikan Abu Nawas yang luar biasa, yang tidak disangka-sangka oleh kita, oleh Paduka Raja dan rakyat jelata. Jadi cara yang seperti ini tidak dilanggar sesuai daripada mimpi tadi. Oke, sahabat-sahabat, begitulah salah satu kisah daripada Abu Nawas yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, menghibur kita, menginspirasi, dan tentunya mendapatkan manfaat dan barokah. Amin. Oke, sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.